Segala macam pengajaran sesat sedang disampaikan dengan narasi-narasi yang seolah-olah ingin memberikan kita rasa aman. Tetapi bukan rasa aman di dalam Tuhan. Tetapi rasa aman yang sesungguhnya adalah rasa aman di dalam Tuhan. Bukan yang disampaikan oleh para ahli-ahli itu. Karena seperti ahli Taurat, Yesus sendiri menghardik dia. Hai kamu keturunan ular beludak. Udah tahu. Tapi dalam prakteknya, kita tidak sungguh-sungguh mempraktekkan supaya kita tidak seperti keturunan ular beludak. Makanya akhir-akhir ini kita sering melihat lambang ular menyuruh berbagai macam dengan narasi-narasi yang membuat orang-orang yang cinta akan uang ketakutan. Ketakutan dalam hidupnya. Sehingga banyak di antara kita jatuh. Habis mau bagaimana lagi? Kalau saya nggak begini, nanti saya nggak begitu. Kalau saya nggak begini, saya nggak sekolah. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa masuk mall. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa terbang. Dan sebagainya, alasan-alasan yang sebenarnya kita takluk. Karena kita memelihara kebutuhan jasmani kita. Saya minta maaf kalau ada yang tidak senang. Dan saya harus sampaikan ini apa adanya. Karena kalau kita makan, sudah waktunya, bukan waktunya lagi kita makan bubur. Tapi kita harus makan makanan keras. Karena saat ini mereka sedang akan memperlakukan kita dengan sangat keras. Jadi kalau kita berjalan dengan santai-santai aja, orang yang santai berjalan dia akan lemah. Tapi orang yang selalu diperlakukan secara keras, hidupnya akan kuat. Amin. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai lagi saja. Tema yang Tuhan berikan dalam hati saya adalah akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Kita ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong kalau ada yang bawa catatan, tolong dicatat supaya bisa dibagikan. Sehingga ini yang disebut berbuah banyak. Berbuah banyak artinya apa? Terjadi multiplikasi. Jadi Bapak Ibu harus bisa membagikan kepada orang di sekitar Bapak. Terutama keluarga, baru tetangga, baru orang lain. Jangan kita menyelamatkan orang lain, tapi di internal kita atau rumah tangga kita atau di keluarga kita, mereka banyak yang disesatkan. Karena kesuksesan kita bukan kesuksesan pribadi per pribadi. Di depan mata Tuhan, sukses itu apa? Semuanya harus lulus, semuanya harus mengenal Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita gantimu denganku. Kita ulangi lagi. Mari kita perkatakan kepada diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Dan janganlah bersandar kepada pengertianku sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah nggak melaksanakannya? Ayat ini dari saya kecil sering dibacakan oleh orang tua saya. Saya sering dengar dari para pendeta. Tapi di dalam pelaksanaannya nggak ngerti harus gimana. Seolah-olah kita akui hanya dengan mulut, enggak. Seolah-olah kita hanya pergi datang berkumpul seperti ini mengakui, enggak. Tetapi mengakui itu bukan hanya dari mulut, tetapi harus dari hati. Hati itu adalah jiwa. Selama ini kita bilang hati-hati, kita bingung juga. Hati itu apa? Ternyata hati itu jiwa. Dan jiwa adalah zona peperangan. Zona peperangan antara iblis dengan
Roh Kudus. Sehingga yang sedang direbut adalah jiwa. Nanti saya terangkan kenapa jiwa mereka rebut. Karena tubuh jasmani kita ini akan hancur, tetapi kita akan kembali kepada Dia. Yang kembali apa? Rohnya. Jiwa ini hanya catatan dosa, catatan amal, catatan perbuatan kita yang akan dinilai oleh Tuhan. Jadi begitu tubuh jasmani kita ini, catatan kita selesai. Buku ditutup,